Elemen mahasiswa berunjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat menolak pengesahan RUU TNI. Mereka menuntut dibatalkannya RUU TNI menjadi undang-undang. Ingin menetapkan hari ini. Media. Siapa? Kendaraan keluar. Dari kasbi jalan. Demonstrasi terjadi di depan kompleks MPR DPR Senayan, Jakarta Pusat hingga malam hari sebelum akhirnya dibubarkan polisi. Massa menolak pengesahan RUU TNI karena menilai banyak pasal yang bermasalah. Mereka khawatir pengesahan RUU TNI menjadi undang-undang akan membawa Indonesia kembali ke era Orde Baru karena keterlibatan militer yang kuat. Massa hingga kini belum beranjak dari gedung DPR dan masih menyuarakan orasi menuntut pembatalan RUU TNI. Aksi demo juga digelar ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Jogja Memanggil di Jalan Malioboro. Mahasiswa mengecam DPR RI yang dinilai telah melecehkan rakyat dan demokrasi dengan pengesahan dari revisi RUU TNI. Menurut saya dari naskah akademik aja udah jelek banget. Kejahatan legislasi yang dilakukan oleh DPR melecehkan demokrasi, melecehkan rakyat. Maka seharusnya ketika TNI dipersenjatai dengan senjata, kita rakyat harus dan sudah kewajiban kita untuk dipersenjatai dengan kemarahan rakyat. Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Yogyakarta ini menggelar aksi menolak pengesahan revisi Undang-Undang TNI dengan melakukan long march di Jalan Malioboro menuju gedung DPRD DIY Kamis siang. Para mahasiswa membentangkan spanduk dan poster berisi narasi dan ilustrasi penolak revisi Undang-Undang TNI. Mahasiswa mengecam DPR RI yang dinilai telah melecehkan rakyat dan demokrasi dengan mengesahkan undang-undang tersebut. Pengesahan Undang-Undang TNI seakan mengulang sejarah di mana prajurit TNI aktif dapat merangkap jabatan sipil yang dinilai rentan melakukan tindakan representatif dan dikhawatirkan mengurangi kebebasan demokrasi. Sementara itu, mahasiswa juga menurunkan bendera setengah tiang sebagai simbol duka atas pengesahan Undang-Undang TNI. Melalui aksi ini, para mahasiswa juga mendesak DPR RI segera membatalkan pengesahan Undang-Undang TNI. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Sementara di Bandung, Jawa Barat, UU TNI membuat pemerintah tidak dapat dikritik oleh masyarakat dan melahirkan kembali Orde Baru. Hal tersebut membuat mahasiswa turun ke jalan menolak Undang-Undang TNI. Pasca disahkannya Undang-Undang TNI oleh DPR RI, ratusan mahasiswa dari berbagai universitas di Bandung menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Jawa Barat. Dalam aksinya, mahasiswa mengutuk pemerintah yang baru saja mengesahkan Undang-Undang TNI. Mahasiswa juga menilai jika proses pengesahan Undang-Undang TNI dirancang dengan Di samping itu, mahasiswa juga menuntut agar pemerintah mencabut kembali Undang-Undang ITE agar sistem Orde Baru tidak kembali terjadi. Dan tuntutan kita diantaranya adalah menolak UU TNI ini yang baru saja disahkan, karena hal tersebut sangat tidak memihak kepada rakyat. Kita menolak, salah satu tuntutan kita adalah kita menolak segala bentuk militerisme kekejaman negara, karena itu adalah bentuk konkret bahwa negara menjadikan militer sebagai alat untuk menindas masyarakat, untuk membungkam kita semua. Maka dari itu jelaslah tuntutan kita bahwa kita datang ke sini hanya untuk menuntut hak kita, bahwa tidak boleh ada undang-undang yang disahkan sama negara tanpa campur tangan dari masyarakat sipil. Hingga saat ini aksi demonstrasi masih berlangsung dengan mencoba membobol pagar DPRD Jawa Barat. Massa aksi juga mengancam jika tuntutan mereka tidak digubris akan kembali melaksanakan aksi yang lebih besar. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta publik tidak berburuk sangka dan menegaskan prajurit aktif tetap dilarang berbisnis dan berpolitik. Hal tersebut disampaikan Puan Maharani usai mengesahkan RUU TNI menjadi undang-undang.
Sekarang tibalah saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. Ketua DPR RI Puan Maharani akhirnya mengetuk palu pengesahan RUU TNI menjadi undang-undang dalam sidang paripurna yang digelar di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Kamis pagi. Paripurna pengesahan RUU TNI dihadiri 412 anggota Dewan dan turut dihadiri Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan sejumlah pejabat lainnya. Sebanyak 8 fraksi di DPR atau seluruh fraksi menghadiri rapat paripurna dan menyatakan setuju atas RUU TNI. Tak ada penolakan dari 8 fraksi di DPR, namun masing-masing fraksi memberikan catatan. Atas pengesahan RUU TNI yang menuai kontroversi, Ketua DPR Puan Maharani menegaskan Undang-Undang TNI yang baru tetap melarang prajurit aktif untuk berbisnis dan menjadi anggota partai politik. Tetap dilarang, tidak boleh berbisnis, tidak boleh menjadi anggota partai politik, dan ada beberapa lagi itu harus, dan bahkan kalau di luar dari pasal 47 bahwa cuman ada 14 kementerian lembaga yang boleh diduduki TNI aktif, yang TNI aktif itu harus mundur atau pensiun dini. Jadi tolong jangan ada kecurigaan, jangan salah berprasangka dulu. Mari kita sama-sama baca dengan baik setelah undang-undang ini disahkan. Dalam RUU TNI yang telah disahkan, perubahan yang paling menjadi sorotan adalah jabatan TNI aktif di Kementerian Lembaga Sipil, yakni TNI aktif kini bisa menjabat di 14 kementerian lembaga. Batas usia pensiun juga diatur berdasarkan kepangkatan, yakni paling tinggi 63 tahun untuk perwira tinggi bintang 4 dan dapat diperpanjang hingga 2 kali. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah poin dalam Undang-Undang TNI menjadi kontroversi. Salah satunya terkait jabatan sipil yang bisa ditempati TNI aktif dan TNI yang menjadi alat keamanan negara. Kedudukan TNI di Undang-Undang Lama yakni dalam pengarahan dan penggunaan kekuatan militer. TNI berkedudukan di bawah Presiden. Sementara Undang-Undang baru, TNI merupakan alat negara di bidang pertahanan dan keamanan negara berkedudukan di bawah Presiden. Sementara kita simak untuk Wakil Panglima TNI pada Undang-Undang Lama, yakni TNI dipimpin seorang Panglima yang diangkat dan dihentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Sementara di Undang-Undang baru, Panglima TNI dibantu oleh seorang Wakil Panglima berpangkat perwira tinggi bintang 4. Sementara untuk poin ketiga adalah menduduki jabatan sipil. Pada Undang-Undang Lama, tertulis di mana prajurit dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Sementara di Undang-Undang baru, prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kementerian, lembaga lain yang membutuhkan tenaga dan keahlian prajurit aktif sesuai dengan kebijakan Presiden. Sementara untuk poin keempat, yakni batas usia pensiun pada Undang-Undang Lama, perwira paling tinggi 58 tahun, bintara dan tamtama paling tinggi 53 tahun. Sementara untuk di Undang-Undang baru, batas usia pensiun untuk perwira paling tinggi yakni 60 tahun, bintara dan tamtama paling tinggi 58 tahun, jabatan fungsional paling tinggi 65 tahun. Dan poin kelima adalah
terkait dengan penghapusan larangan prajurit berbisnis, di mana pada undang-undang lama prajurit dilarang terlibat dalam kegiatan bisnis. Sementara untuk di undang-undang baru penghapusan larangan prajurit berbisnis. Informasi lainnya pemirsa, tim investigasi gabungan menemukan senjata api laras panjang yang diduga digunakan oknum TNI untuk menembak 3 polisi saat menggerebek judi sabung ayam di Waikanan. 1 dari 3 senjata memiliki kaliber 5,56 mm dan ditemukan sekitar 5 hingga 6 km dari tempat kejadian perkara. Satu pucuk senjata api laras panjang yang diduga digunakan oknum TNI Kopka Basar Syah untuk menembak 3 polisi saat menggerebek arena judi sabung ayam di Waikanan, Lampung ditemukan tim investigasi gabungan. Senjata laras panjang yang ditemukan oleh tim investigasi gabungan dari Pomdam dan Polri memiliki kaliber 5,56 mm. Senjata ditemukan di semak-semak sekitar 5 hingga 6 km dari lokasi kejadian. Selain menemukan senjata api laras panjang, tim investigasi gabungan juga menemukan 3 jenis longsong peluru sebanyak 13 butir di sekitar lokasi kejadian. Dengan ukuran 5,56 mm, selanjutnya 9 mili dan juga 7,6 buah. Ini ada 3 jenis longsong dari hasil olah TKP. Kodam 2 Sriwijaya mengungkapkan hasil investigasi sementara dan olah TKP diduga ada motif uang terkait sabung ayam yang turut menewaskan 3 anggota kepolisian. Temuan tersebut didapatkan berdasarkan keterangan para saksi yang kini juga telah ditahan pihak Denpom. Kasus tewasnya 3 anggota polisi saat melakukan penggerbekan arena sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kabupaten Waikanan, Lampung menemukan fakta baru. Diduga adanya aliran uang judi yang dinikmati para oknum dari hasil judi sabung ayam. Hal itu ditegaskan langsung oleh Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syah Putra Siregar. Temuan adanya bagi-bagi uang hasil judi sabung ayam didapatkan berdasarkan keterangan para saksi yang kini telah ditahan Denpom. Adapun kedua saksi tersebut, Peltu Lubis dan Kopka Basaryah. Pengakuan ini pun akan didalami oleh tim penyidik gabungan untuk mengungkap siapa saja oknum yang terlibat dalam judi sabung ayam. Keterangan saksi saya jelaskan lagi, ada uang dibagi. Siapa ya? Nggak polsek, Koramil. Yang jelas nggak mungkin juga ada yang tidak mendapat gitu. Ada duit? Ada. Uang diterima? Ada. Cuman siapa aja? Nah ini masih dicari lagi. Saya sudah sampaikan, tidak boleh ada pelaku yang lolos. Anggota kita sudah menyerahkan diri, sudah kita periksa. Dipastikan ini pasti kena hukuman. Investigasi tim gabungan telah menemukan 3 jenis berbeda selongsong peluru dan sepucuk senjata laras panjang tak jauh dari TKP. Dari Palembang, Sumatera Selatan, iNews melaporkan. Video seorang anggota Ormas yang memaki petugas keamanan perusahaan plastik di Bantar Gebang, Kota Bekasi viral di media sosial. Anggota Ormas tersebut marah lantaran tak terima diberi THR sebesar Rp20.000. Saya kasih aja lah. Gue nggak mau itu duit lo. Gue mau pimpinan di sini. Jangan gitu Pak. Harga saya kerja di sini Pak. Kalau lu kerja di sini, sampai berarti amanah lo. Udah saya sampaikan, saya juga amanah Pak. Viral di media sosial, seorang anggota Ormas memaki petugas keamanan perusahaan plastik di Cikiwul, Bantar Gebang, Kota Bekasi. Aksi itu dipicu lantaran preman tak terima setelah diberi tunjangan hari raya sebesar Rp20.000. Kalau gua tutup jalan di depan kalau bisa bergerak. Ya. Hah? Ya Bu. Ya gimana? Kita kan sesuai prosedur juga Pak. Prosedur buat gue mau ketemu pimpinan lo sini siapa? Dalam video berdurasi 2 menit ini, seorang preman bernama Suhada memaki petugas keamanan dan meminta bertemu dengan pemimpin perusahaan. Usai videonya viral di media sosial, pelaku mengunggah video klarifikasi dan meminta maaf ke publik. Pelaku juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Dengan kejadian yang viral di TikTok,
tempo hari yang telah membuat warga Cikiwul merasa terganggu dengan ucapan saya. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya mengakui salah, ya, saya salah, saya salah, karena saya mengaku saya seorang jagoan di Cikiwul. Nah, itu saya salah, ya, saya minta maaf. Dan untuk security yang tempo hari saya pernah maki-maki juga, saya minta maaf juga. Lu jangan keluarin, gua yang masukin, ngapain lu keluarin? Di sini gua yang megang pabrik-pabrik semua. Iya, paham, tapi kan harus Maraknya permintaan THR dari Ormas menimbulkan keresahan di masyarakat. Warga berharap kepolisian bisa menyelesaikan kasus ini sehingga tidak berulang di kemudian hari. Tim Liputan iNews melaporkan. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Barreskrim Polri terus mendalami kasus penyunatan takaran minyak kita yang tidak sesuai dengan label kemasan. Hingga kini, tersangka dalam kasus ini bertambah menjadi 11 orang. Hal tersebut diungkapkan Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Barreskrim Polri, Kombes Pol Samsu Arifin di Jakarta pada Kamis siang. Samsu mengungkapkan pihaknya menerima 12 laporan polisi terkait kasus penyunatan takaran minyak kita. Dari jumlah tersebut, 7 laporan masih dalam tahap penyelidikan. Saat ini para tersangka diproses di beberapa wilayah, yakni Barreskrim Polri, Polda Jawa Barat, Banten, Gorontalo, dan Jawa Timur. Sebelumnya Polri juga telah menindak salah satu distributor pengemasan minyak kita, yaitu PT Arta Eka Global Asia yang berlokasi di Cilodong, Depok, Jawa Barat. Berdasarkan hasil penyelidikan, bahan baku minyak curah dibeli Rp18.100 per kilogram. Namun dalam proses pengemasan ulang, minyak yang seharusnya berisi 1 liter hanya diisi B20 hingga 920 ml. Pemilik PT Arta Eka Global Asia berinisial AWI telah ditetapkan sebagai tersangka. Untuk kasus minyak kita, sampai hari ini sudah ada 12 laporan polisi yang sedang ditangani oleh Polri, kemudian 7 masih dalam tahap penyelidikan. Dengan jumlah tersangka 11, ini sudah diproses baik di Barreskrim, Polda Jawa Barat, Banten, Gorontalo, dan Jawa Timur. Itu perkembangan untuk penanganan kasus. Informasi selanjutnya, ratusan truk yang akan menyeberang ke Pulau Sumatera harus mengantre berjam-jam di Pelabuhan Merak. Hal tersebut terjadi usai dermaga 6 Pelabuhan Merak rusak. Kondisi Pelabuhan Merak, Banten pada Kamis pagi terlihat antrean truk ekspedisi yang akan masuk ke lambung kapal. Mereka mengaku antre lebih dari 7 jam, yakni sejak Rabu malam pukul 11 hingga pagi tadi belum juga bisa diberangkatkan. Kerusakan di dermaga 6 Pelabuhan Merak berdampak terhadap tersendatnya akses lalu lintas jalan menuju lambung kapal. Antri mau ke kapal nih? Iya. Dari jam berapa tadi Mas? Dari jam 11. Malam? Iya. Ini belum berangkat juga? Belum. Sekarang jam 5-an ya? Iya. Lewat. Ini ada informasi kenapa gitu? Nggak ada. Cuma macet aja. Hingga saat ini pihak PT ASDP Pelabuhan Merak masih terus berupaya mengganti material yang rusak akibat tabrakan kapal Portlink saat akan bersandar ke dermaga beberapa hari yang lalu. Kejadian tersebut membuat jalur masuk truk ke dalam kapal menjadi terganggu. Sementara itu, ribuan kendaraan pribadi mulai memadati Pelabuhan Merak, Banten. Seperti yang terlihat di kantong parkir dermaga eksekutif ini. Penumpang tujuan Pulau Sumatera tengah menunggu kapal feri yang akan membawa mereka menyeberangi Selat Sunda. Para penumpang memilih mudik lebih awal agar bisa cepat sampai ke kampung halaman. Mereka juga memilih mudik lebih awal agar tidak terjebak kemacetan. Jadi mau kemana ini Mas? Mau ke Solok, Sumatera Barat. Sama keluarga ini? Iya betul, sama anak istri. Ini sempat antri nggak tadi Bang? Kalau antri sih alhamdulillah lancar sih Pak. Nah ini di eksekutif sempat ada tahu kabar nggak kemarin ada kerusakan di dermaga 6 itu? Oh sempat ada kabar. Diprediksi jumlah penumpang kapal akan membludak di hari-hari menjelang Hari Raya Idul Fitri.
Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Sementara itu lonjakan penumpang di stasiun kereta api Pasar Senen mulai terlihat. KAI Daop 1 menyediakan 1.858 kereta api jarak jauh untuk antisipasi kepadatan saat mudik. 1.858 kereta api yang disediakan KAI Daop 1 Jakarta ini sudah termasuk jumlah kereta api tambahan terhitung dari stasiun Pasar Senen dan Gambir. Sementara itu kereta yang tersedia di stasiun Pasar Senen sudah disiapkan sekitar 868, termasuk kereta tambahan dengan kapasitas kursi yang terjual sekitar 300.000 dari kapasitas yang tersedia 500. Lonjakan volume penumpang 100% sampai dengan 101% dengan total okupansi dimulai dari tanggal 22 Maret hingga 1 April 2025. Adapun rute favorit saat Lebaran antara lain Yogyakarta, Surabaya, Malang, Solo, Semarang, dan Bandung. Pelatih Timnas Indonesia periode 2019-2024 Shin Tae-yong turut menyaksikan pertandingan Australia melawan Indonesia dalam acara nonton bareng yang digelar di kawasan Semanggi, Jakarta. Usai menyaksikan nonton bareng laga Australia melawan Indonesia, Shin Tae-yong menganalisis kekalahan skuad Garuda. Pelatih asal Korea Selatan ini menilai bahwa Timnas Indonesia tidak punya banyak waktu untuk berlatih menghadapi Australia. Minimnya persiapan yang dilakukan Timnas Indonesia di bawah Patrick Kluivert membuat skuad Garuda pada akhirnya gagal meraih poin di markas Australia. 우리 선수들이 호주까지 가서 열심히 최선을 다한 것 같아. 앞에서 선수들이 전방 압박 들어가고 최선을 다했지만 시간이 부족해서 세트피스의 맨투맨을 놓치는 게 결정적으로 치지 않았나 생각하고 있다. 안타까운 점이지. 사실은 세트피스에서 골을 안 먹어도 될 것을 이제 골 먹으면서 우리가 대량 실점했는데 아마도 클로베트 감독이 시간이 부족해서 그런 세트피스 훈련을 못하지 않았나 생각이 들고 결정적인 순간에 우리가 골을 넣었으면 분위기가 반전됐을 텐데 그런 부분이 좀 아쉬워서 아쉬운 포인트는 했는 부분인데 내가 볼 때는 그냥 시간이 좀 부족했다 그런 느낌이 들었다고. 그러니까 그것이 바로 이제 시간이 부족하다 보니까 조준력도 부족했고 또 바로 모여서 세트피스 훈련이나 이런 거 할 수 있는 시간이 없다 보니까